نافعا ووافقني عملا صالحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholih yad'ula. Al-hadits aw kama qol. Amma. Kepada sahabat majelis pinggil ati, ngatur ati, noto toto kromo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, bermuajahah dalam majelis ilmu pinggil ati, ngatur ati, noto toto kromo, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat ma'assalam mudah-mudahan tetap kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaat beliau senantiasa kita tunggu-tunggu untuk keselamatan hidup kita fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Para sahabat pinggil ati, noto ati, ngatur toto kromo yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya, yaitu tentang 10 hak orang tua atas anaknya, atau 10 cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Pada kesempatan kali ini para sahabat pinggil ati, noto ati, ngatur toto kromo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang nomor 2 adalah sesuai dengan kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Lais Al-Asmaraqandi. Yang kedua adalah ad-du'a lahu bil maghfirati ja'a linafsi, yang artinya kita seyogyanya mendoakan kedua orang tua kita setiap kali kita mendoakan diri kita. Jadi setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah lupa kita untuk menyelipkan doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Sallu ala sayyidina Muhammad.
para sahabat pikir ati, noto ati, ngatur toto kromo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita kepada kedua orang tua kita ini sangat dibutuhkan, baik di dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih di alam barzakh atau di alam kubur. Pernah dikisahkan bahwa di dalam alam kubur itu para sahabat pikir hati, noto romo yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang laki-laki, ada ruh laki-laki. Beliau ini duduk-duduk, kemudian dihampiri oleh malaikat, sementara di sisi yang lain para ruh itu berebut. Kalau dalam bahasa Jawanya itu royoan. Royoan ya, kalau saya gambarkan, kalau kita ini royoan uang uji-ujian itu misalnya ada tetangga kita yang lahiran, itu kan biasanya ada tasakurannya dengan cara melempar beberapa uang koin itu. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya uji-ujian. Para sahabat dikilati yang dirahmati oleh Allah, maka malaikat pun bertanya kepada ruh yang duduk-duduk tadi, wahai fulan, kenapa engkau tidak ikut meroyok seperti yang mereka itu? Maka ruh yang duduk-duduk tadi tersenyum kepada malaikat dan dia menjawab, loh malaikat, buat apa saya ikut meroyok seperti mereka itu? Wong setiap hari saya ini mendapatkan kiriman dari Anda malaikat, makanan dari surga yang diletakkan di atas nampan emas, dan tidak lain makanan dari surga yang diletakkan di atas emas itu adalah doa dari anakku yang masih hidup di dunia. Masya Allah, para hadirin, itulah gambarannya doa kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal di alam barzakh orang ini. Hal ini sangat sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya bacakan di atas tadi bahwa ini. Rasulullah nate dawuh para hadirin, idza mata benu agama in khata'a amaluhu illa min salasin. Idza mata benu agama, ketika manusia itu sudah mati, in khata'a amaluhu, maka putus semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Nah, apa saja para sahabat pikir hati, noto hati, ngatur toto roko yang dirahmati oleh Allah? Nomor 1, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Nomor 2, au ilmin yuntafa'un bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, dan yang nomor 3 ini para sahabat pikir hati, sesuai yang kita bahas pada kesempatan episode kali ini, yaitu awaladin sholih yad'ula, doa anak soleh atau solihah kepada orang tuanya. Doa kita ini senantiasa menemani orang tua kita, baik di dunia
dan lebih-lebih di alam barzakh orang ini. Kalau di dunia kita mendoakan orang tua, fa insya Allah orang tua kita di dalam mencari rezeki, di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di akhirat nanti di alam barzakh orang tua kita diperlakukan mulia di alam barzakh oleh malaikat-malaikat Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa senangnya orang tua kita, para hadirin, yang meninggal dunia disolati oleh anak-anaknya, didoakan oleh anak-anaknya. Betapa senangnya orang tua kita, para hadirin. Maka jangan ragu-ragu lagi, mari kita berbakti kepada orang tua kita dengan doa-doa terbaik kita untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan, para hadirin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para hadirin jamaah sahabat Bingkil Ati Noto Romo, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ibarat pepatah mengatakan, jika pedang melukai diri, hendaklah obat akan dicari. Jika lisan melukai hati, kemanalah obat akan dicari selain kata maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja